Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga saat ini kalian sehat walafiat ya. Nah, kalian masih harus tetap semangat nih belajarnya walaupun bertemu dengan ibu masih secara daring. Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah mendengar tentang pepatah malu bertanya sesat di jalan? Maksudnya apa ya? Nah, jadi pepatah itu mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh malu untuk bertanya jika kita tidak mengetahui suatu hal. Tapi kan bertanya itu harus ada tata caranya ya, supaya orang lain bisa mengerti apa yang kita maksud. Nah, salah satu tata cara dalam mengajukan kalimat tanya ialah menggunakan kata tanya. Nah, kata tanya itu ada apa aja ya? Lalu, apakah kalian pernah mendengar tentang adik Simba? Adik Simba itu siapa sih? Untuk lebih jelasnya, silakan simak penjelasan video ini sampai selesai ya. Kalimat tanya. Kalimat tanya adalah suatu kalimat untuk menanyakan sesuatu atau menginginkan suatu jawaban. Kalimat tanya dicirikan dengan kehadiran kata tanya pada awal kalimat serta tanda tanya pada akhir kalimat. Kata tanya pada bahasa Indonesia bisa kita akronimkan menjadi adik Simba, yaitu apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama, kata tanya apa. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa adalah benda atau sesuatu, pengertian, maupun penjelasan tentang hal yang ditanyakan. Contoh pertanyaan dengan kata tanya apa? Apa yang sedang terjadi? Atau apakah yang dimaksud dengan teks di atas? Yang kedua, kata tanya di mana? Kata ini berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan, atau yang telah didatangi. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya di mana adalah tempat berlangsungnya suatu peristiwa atau kejadian, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang dipakai, atau yang telah didatangi. Contoh dari penggunaan kata tanya di mana adalah di mana tempat terjadinya proklamasi kemerdekaan atau di mana kejadian kebakaran tersebut terjadi. Yang ketiga, kata tanya kapan. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya kapan adalah waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian yang dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, atau tahun. Contoh dari penggunaan kata tanya kapan adalah kapan kebakaran tersebut terjadi, atau tanggal berapa kamu berulang tahun. Yang keempat, kata tanya siapa. Kata tanya ini berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya siapa adalah orang atau pelaku serta pihak yang terlibat suatu hal yang ditanyakan. Contoh penggunaan kata tanya siapa adalah siapakah yang sedang menyiram tanaman itu?
Atau siapakah Bapak Proklamator Indonesia? Selanjutnya, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa tersebut terjadi. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya mengapa adalah penjelasan tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa yang terjadi dan ditandai dengan pemakaian konjungsi atau kata hubung karena atau sebab. Contoh penggunaan kata tanya mengapa adalah mengapa anak tersebut bisa diculik atau mengapa kamu datang terlambat. Yang terakhir, kata tanya bagaimana. Kata tanya ini berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara, atau proses pengerjaan sesuatu. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya bagaimana adalah penjelasan tentang keadaan, cara, atau proses terhadap sesuatu hal yang ditanyakan. Contoh penggunaan kata tanya bagaimana adalah bagaimana kebakaran tersebut bisa terjadi atau bagaimana kamu bisa sampai ke sini. Oh, jadi adik Simba itu akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kalimat tanya dan kata tanya ini harus selalu kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jika kalian membuat suatu kalimat tanya, jangan lupa gunakan tanda tanya di akhir kalimatnya. Sekian penjelasan kali ini tentang kata tanya. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Jangan lupa lakukan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak di kerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.